Ya, Shalom. Hari ini temanya tentang the story of Job through the lens of grace. Sebetulnya ini adalah bagian kedua. Jadi saya mau review sedikit yang pertamanya. Jadi berita tentang Ayub, kita tahu sama-sama ceritanya. Dan kitab Ayub sebetulnya adalah kitab yang paling tua di dalam Alkitab. Jadi ini ditulis 400 tahun sebelum Musa. Jadi hukum Taurat itu datang melalui Musa. Jadi ini jauh sebelum itu. Dan ini dikatakan sebagai the oldest book in the Bible. Jadi bukan kitab Kejadian, tapi Ayub yang pertama kali ditulis sebetulnya yang ada di dalam Alkitab itu. Dan cerita Ayub kita tahu sama-sama itu dimulai ceritanya di surga. Jadi ada pembicaraan antara Tuhan dengan setan di surga. Dan Tuhan bicara bahwa Ayub adalah seorang yang benar. Dia adalah orang yang jujur. Dia orang yang saleh, innocent man. Dia orang yang betul-betul setia kepada Tuhan. Dan di tengah itu semua, akhirnya Tuhan memberkati Ayub. Memang dikatakan berkat Ayub itu datang dari Tuhan. Dan Ayub diberkati dengan keluarga. Dia diberkati dengan istri, dengan 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Kemudian hartanya juga banyak, 7.000 sapi, 3.000 unta, dan lain-lain. Dan kita tahu sama-sama kemudian setan bilang kepada Tuhan, bahwa kenapa Ayub bisa setia, itu karena dia diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang, enggak, karena sebetulnya Ayub dulu setia, baru Tuhan memberkati. Dan kemudian setan bilang, coba diambil semua, pasti Ayub itu akan mengutuk Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kasih kesempatan, silakan, kalau kamu itu silakan kamu coba. Dan dalam waktu 1 hari, semua hartanya termasuk anaknya semua mati. Dan kita tahu sama-sama. Dan gak cukup di situ, karena ternyata Ayub masih tetap dia nyembah Tuhan, tetap hidup kudus, tidak berdosa katanya dikatakan. Dan akhirnya setan gak puas, dia bilang, ya karena dia masih sehat. Coba sekarang kalau dia sakit, beda cerita. Dan akhirnya iblis, setan sekali lagi kasih kepada Ayub, akhirnya semua bisul-bisul ke seluruh tubuh. Tapi Alkitab dengan jelas bilang, di tengah semuanya itu, Ayub tetap tidak berdosa. Nah, dari sini kemarin saya sempat sampaikan bahwa kitab Ayub, itu banyak orang berpikir gini, mungkin nggak itu terjadi dengan kita? Bahwa kita adalah orang benar, Ayub juga adalah orang benar, tapi bedanya di mana ya gitu? Apakah mungkin karena Ayub orang benar, sekarang kita orang benar juga kita akan mengalami seperti apa yang Ayub alami? Nah, memang dosa itu pertama kali datang ketika Hawa jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, itulah dosa datang. Dan dosa itu adalah seperti pijakan untuk setan, accusing. Untuk setan itu bisa menuntut terus apa yang hukumnya Tuhan, bahwa upah dosa adalah maut. Jadi setan selalu menuntut kepada Tuhan untuk manusia dihukum. Untuk dosa itu selalu dihukum. Bahkan Yesus pun sempat diuji untuk bisa jatuh dalam dosa. Tapi hari ini ada kabar baik buat kita. Betul Alkitab bilang bahwa setan adalah penuntut. Tapi hari ini kita punya pembela bagi kita. Dan pembela kita adalah Yesus sendiri. Kalau the devil is your accuser, Jesus is your advocate. Kalau setan itu adalah penuntut kita, pendakwa kita, Yesus itu adalah pembela kita. Dan Yesus bela kita dengan cara apa? Bahkan dia turun jadi manusia. Kenapa? Karena yang setan tuntut kepada Tuhan setiap kali adalah manusia yang berdosa harus dihukum. Karena upah dosa maut. Makanya kenapa Yesus sekarang menjadi manusia. Dan dia bayar tuntutan itu. Makanya Yesus datang, he came to pay a debt he did not owe. Dia datang untuk bayar hutang yang sebetulnya tidak dia lakukan. Kenapa? Because he owe a debt we could not pay. Kenapa? Karena kita punya hutang yang kita nggak bisa bayar. Tapi Tuhan gantikan kita turun untuk bayar semuanya itu. Jadi semuanya sebenarnya sudah lunas. Masalah dosa sudah selesai di bumi ini. Oleh Yesus, kalau kita sadar, kalau kita tahu bahwa dunia ini sebetulnya di dalam Alkitab itu bisa dibagi di dalam 5 bagian. Makanya di Ayub 38 ayat 4 dikatakan, where were you when I laid the foundation of the earth? Kamu ada hidup di dasar dunia yang mana? Sebetulnya ada 5 dunia kalau bisa dibagi. Yang pertama itu dunia yang original, yaitu tentang Adam dan Hawa. Waktu Tuhan menciptakan dunia yang kudus, yang begitu baik, dan Tuhan menciptakan itu. Tapi kemudian tadi dosa masuk, Adam Hawa jatuh dalam dosa,
Dan sekarang dunia sudah hidup dalam kutuk. Tanah terkutuk, semua terkutuk. Dan karena dosa masuk, dunia tambah jahat. Akhirnya apa? Dunia tambah jahat. Dan Tuhan akhirnya menghukum dunia. Dia habiskan dengan yang namanya air bah. Dan dia pilih hanya 8 orang selamat, yaitu Nuh dan keluarganya. Dan dari situ, kemudian sekarang, 2000 tahun sebelum kita, Yesus turun ke dunia. Dan dia merestorasi dunia ini. Yesus merestorasi, dia tebus seluruh dosa dunia, dia tebus. Makanya hari ini sebetulnya kita sudah hidup di dalam dunia yang sedang di-restore, dan nanti pada akhirnya itu kita akan hidup di dalam langit yang baru dan dunia yang baru. Jadi kemarin saya katakan kita perlu tahu dengan tepat. Sebetulnya hari ini kita hidup di dunia yang mana? Dan Ayub hidup di dunia yang mana? Ayub hidup 400 tahun sebelum Musa. Dia hidup itu pada zaman dunia yang ketiga, yaitu post-flood, setelah air bah. Hari ini sekarang kita hidup di dunia yang keempat, yaitu di mana Yesus sudah datang ke dunia dan menebus semua dunia. Jadi sekali lagi kita hidup di dunia yang berbeda dengan Ayub hidup. Makanya sekarang apakah setan masih punya akses ke surga untuk menuntut kembali untuk Tuhan menghukum semua dosa? Sekarang setan sudah tidak punya akses lagi. Karena apa? Semua dosa sudah dibayar lunas. Jadi dia nggak bisa lagi datang ke pengadilan Tuhan. Apa yang terjadi kepada Ayub tidak bisa terjadi lagi kepada kita, karena Yesus itu adalah pembela bagi kita yang sudah membayar lunas semua tuntutan dosa. Dan bahkan bukan cuma itu, setelah dibayar, sekarang Yesus pengumuman. Sebelum dia naik ke surga, pengumumannya adalah dia bilang bahwa sekarang all authority, semua otoritas di surga, di dalam surga dan atas bumi sudah diberikan kepadaku. Berarti sekarang otoritas, berarti yang punya kuasa di surga dan di bumi itu adalah Yesus. Berarti apa? Tidak ada hal yang bisa terjadi di surga maupun di bumi tanpa seizin daripada yang punya otoritas, yaitu Yesus. Kalau begitu pertanyaannya, kenapa sekarang kok kita bisa ngalami masalah ya? Kita bisa ngalami pencobaan. Kemarin saya sempat sampaikan bahwa ada 3 sumber daripada pencobaan bisa terjadi. Yang pertama karena setan, yang kedua karena diri sendiri, yang ketiga memang karena kita masih hidup di dunia yang sudah jatuh. Ini dalam masa transisi ke dunia yang kelima, ke langit yang baru dan bumi yang baru yang tidak ada sama sekali efek dari dosanya. Jadi sekarang sebetulnya dosa sudah selesai, tapi efeknya memang masih ada. Itulah dunia keempat. Nah, jadi di dunia keempat bedanya apa dengan ketiga tadi? Yang ketiga itu setan masih terus menuntut. Dia bisa ke surga. Dia masih bisa tuntut. Tapi kita hidup hari ini, setan tidak bisa lagi menuntut Tuhan atas semua dosa kita. Karena apa? Dia sudah lunas, sudah dibayar oleh Yesus. Tapi, nah efeknya, masalah masih Tuhan izinkan. Tujuannya buat apa? Buat ngetes juga. Pencobaan memang datang dari setan, tapi itu buat kita itu jadi ujian. Makanya kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada divine purpose. Pasti ada tujuannya. Seperti Yusuf, dia ngalami kesusahan demi kesusahan. Dijual, masuk penjara, dituduh, difitnah. Tuduhan yang gak benar sampai masuk penjara. Tapi kan Tuhan punya tujuan. Jadi hari ini kalau memang kita ngalami sesuatu persoalan, pasti ada tujuan dari Tuhan. Karena otoritasnya sekarang ada di tangan Tuhan. Makanya harusnya hari ini kita bisa hidup di dalam damai sejahtera. Dan kalau kita bisa hidup dalam damai sejahtera, itulah kita sebetulnya pass the test. Kita lulus dalam ujian. Kenapa? Karena kita tahu kebenarannya. Dan kalau kita menang, Tuhan akan bawa kita to be a better. Lebih baik kita akan naik. Dan tujuannya sebetulnya apa? Supaya kita bisa lebih lagi mengenal tentang Tuhan. Dan memang Ayub hasilnya apa? Setelah dia ngalami semua masalah di tengah-tengah itu, dia ada kalimat yang dia bilang apa? Ketahuilah sekarang pun juga. Even now. Dia bilang apa? Sekarang aku tahu nih. Apa yang aku tahu katanya? Saksiku ada di surga. Yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang maha tinggi. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Sekarang apa? Saksiku itu ada di surga. Dan sekarang pembelaku, my advocate, itu ada di tempat yang maha tinggi.
And my intercessor is my friend. Bahkan pendoa syafaatku itu adalah sahabatku. Wow, Ayub bisa sampai dapat pewahyuan seperti ini. Padahal apa? Yesus belum lahir, belum naik ke surga, dan belum jadi intercessor. Dia, Tuhan sendiri nyatakan kepada Ayub. Dan sekalipun, ayat 20 nih, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, kenapa? Ya itulah wajar. Ayub tahu betul siapa dirinya. Dia adalah orang benar karena memang dia tidak bersalah. Memang dia sempat bingung kenapa ini semua menimpa dia. Dan sahabat-sahabatnya itu kan menyerang dia. Dan dia bilang, sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah. Dan antara manusia dengan sesamanya. Dia sepertinya lagi mau bilang, dia bilang apa? Pokoknya Tuhan, lihat. Tuhan yang tahu semuanya. Bukan karena orang lihat begini dan begitu. Jadi di hadapan Tuhan, Ayub sebetulnya udah tenang. Dia tahu siapa dia. Tapi betul sekali lagi, temennya kan nggak tahu. Nah ini permasalahannya. Kita juga kadang mengalami masalah dalam hidup kita. Dan selama kita ada dalam masalah, saudara perlu tahu sekali lagi, Tuhan izinkan itu untuk kebaikan kita. Tapi masalahnya terkadang kita punya teman-teman yang tidak bisa melihat siapa sebetulnya diri kita. Yang mereka melihat selalu gini. Karena dunia selalu berpikir kalau ada masalah berarti kamu kan dosa. Kalau ada persoalan, wah apa yang kamu lakukan? Ini pasti ada something wrong nih. Padahal sama sekali enggak. Kita tahu sekarang kadang memang Tuhan izinkan. Yusuf aja Tuhan izinkan. Tanpa salah apapun. Nah tapi manusia kan berbeda. Dan teman-temannya akhirnya apa? Mereka mulai accusing. Mereka mulai niatnya itu sebetulnya buat menghibur. Niatnya teman-temannya. Tapi hasilnya bukan menghibur, malah menuduh. Dan tuduhannya dari 3 temannya, Elifas menuduh secara experience, religious experience. Dari pengalaman ya, biasanya orang begini karena begitu, karena begini, karena begitu. Kita juga kadang punya teman-teman yang menuduh kita kayak begitu mungkin. Atau kita sendiri, jangan jadi begitulah. Gitu. Kenapa? Karena kita tahu kondisi sekarang itu adalah kita orang benar. Tahu itu. Dan Bildad selalu dia dari apa? Dari religious traditional. Kemarin saya udah bahas tuh ayat-ayatnya, contoh-contohnya. Jadi apa? Kamu pasti kurang dengerin orang tuamu. Kamu kurang denger itu para ancestormu, apa? Orang-orang yang lebih tua harusnya kamu ikutin dong. Harusnya begini, harusnya begitu. So far berdasarkan dogma agama. Harusnya apa? Begini, begitu, begini. Kamu kurang ini, kurang kudus, kamu kurang doa, kamu kurang apa, kurang apa. Sepertinya selalu begitu. Tapi kita belajarlah jadi Ayub. Ayub akhirnya dia bisa tetap tenang. Dia bisa tahu Tuhan bukakan bahwa apa? Tuhan tahu semuanya. Dialah pembelaku. Hari ini Tuhan jauh jadi pembela bagi kita. Jadi hari ini apapun yang kita alami, saudara perlu tahu it's only by God's grace. Kalau hari ini sesuatu yang saudara alami itu baik, kita lebih baik daripada orang lain, bukan karena saudara lebih kudus. Tapi apa? Karena kemurahan Tuhan. Bersyukurlah. Kalau hari ini kita ada di dalam masalah, saudara juga perlu tahu. Kenapa? Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Kenapa? Karena kita living life by God's grace. The will of God will never take you where the grace of God will not protect you. Percayalah, kasih karunia Tuhan akan selalu cukup untuk mengatasi segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Memang Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tapi yang dia janjikan adalah kekuatan untuk kita bisa melewati masalah itu. Jadi kesimpulannya, ini dari bagian yang pertama kemarin. Ketika kita ngalami semua penderitaan atau masalah itu, kita harus selalu ingat bahwa God is in full control. Bahwa Tuhanlah tetap yang berotoritas. Tuhanlah yang mengontrol semuanya. And kadang-kadang dia izinkan kita ngalami semua itu dengan tujuan. Kita harus ingat bahwa Tuhan selalu baik. God is good. Dan kalau dia izinkan itu, pasti ada yang namanya good purpose. Ada tujuan yang jauh lebih baik bagi kita. Makanya kita bisa tetap tenang dan kita tetap percaya. Kita akan lewati semua masalah yang kita hadapi. Amin. Dan kita juga harus selalu ingat bahwa apapun yang terjadi, seberapa berat apapun yang terjadi, kita belajar untuk bersyukur. Sekali lagi, hidup ini semua karena kasih karunia Tuhan.
Karena Yesus yang sudah bayar semua dosa kita. Jadi sebetulnya semua kita sama di hadapan Tuhan. Sama-sama orang berdosa yang Tuhan sudah tebus. Karena kita sama-sama orang percaya. Dan Ayub tahu itu. Makanya dia sekarang beda kata-katanya. Karena Tuhan itu tahu jalan hidupku. Dia betul-betul tahu. Ngerti semuanya. Dan seandainya ia menguji aku, katanya, aku akan timbul seperti emas. Kalau ada masalah dan ujian, aku nggak akan dengerin tuh sahabat-sahabatku ngomong gini, ngomong gitu. Karena mereka semua salah, katanya. Tuduhannya. Tapi karena aku tahu aku orang benar, kata Ayub. Kalau ia menguji, aku akan timbul seperti emas. Emas tambah murni. Kalau tadinya 18 karat, sekarang aku akan jadi 24 karat. Ketika ada ujian. Jadi kadang ujian itulah yang memang memurnikan kita. Kita jadi tahu, oh aku tuh ternyata masih sombong ya. Oh aku tuh ternyata masih begini ya. Oh aku tuh masih suka uang ya mungkin. Oh aku tuh masih suka ini, suka gini. Kadang-kadang itulah ya Tuhan punya rencana. Jadi sekali lagi, di tengah semua masalah yang kita hadapi, trusting God when you do not understand His plan. Percayalah kepada Tuhan meskipun kita mungkin gak ngerti rencananya. Kalau hari ini kita nggak ngerti kenapa ya. Yusuf juga mungkin nggak ngerti. Ayub bahkan bingung juga. Tapi apa? Percayalah. Itulah iman. And the more you trust God, the more He amaze you. Semakin kita bisa percaya ke Tuhan, semakin nanti kita akan terkagum-kagum dengan Tuhan. Wow, kok bisa gitu ya? Kok bisa gini ya? Kok bisa gitu? Jadi itulah bagian pertama. Nah, tema utama dari kitab Ayub, ini yang saya mau bagikan sekarang, itu adalah why. Karena banyak orang selalu tadi nggak ngerti. Yusuf juga nggak ngerti, Ayub juga awalnya nggak ngerti, kita juga banyak nggak ngerti dengan kehidupan ini. Why? Kenapa ya? Tapi di tengah semua kenapa, please, jangan kenapa ya. Tuhan kok, akhirnya kita mulai menuduh Tuhan. Kenapa ya Tuhan kok gini, Tuhan kok jahat ya, Tuhan kok apa? Gak, kita tahu segala sesuatu yang terjadi, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Nah, saya mau ajak kita nonton satu klip dulu. Dan klip ini tolong semua, konsen, fokus, dengar baik-baik. Ini penjelasan yang begitu bagus ini. Dan ini penjelasan tentang kitab Ayub. Jadi kenapa sih ini bisa terjadi? Why? Oke, kita mau lihat. Ada 3 buku dalam Alkitab yang dikenal sebagai sastra hikmat: Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub. Yang pertama adalah kitab Amsal yang menunjukkan bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Kita belajar bahwa Allah mengatur dunia ini supaya ada keadilan. Orang benar akan menerima hadiah, dan orang jahat akan dihukum. Dengan kata lain, kita mendapatkan apa yang layak kita dapatkan. Tetapi kemudian kita menjumpai kitab Pengkhotbah yang mengamati bahwa seseorang tidak selalu mendapatkan apa yang layak ia dapatkan. Pengkhotbah berkata bahwa dunia tidak selalu adil, dan bahwa kehidupan itu tidak bisa diprediksi dan sulit untuk dipahami persis seperti asap. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah itu bijaksana dan adil? Tepat sekali. Pertanyaan itulah yang banyak dibahas di dalam kitab hikmat yang terakhir, Ayub. Baiklah, mari kita selami lebih lanjut. Jadi, kitab Ayub diawali dengan kisah yang sangat aneh yang terjadi di surga, yang digambarkan sebagai sesuatu yang menyerupai pusat komando surgawi. Allah ada di sana bersama dengan malaikat-malaikat ciptaannya yang disebut anak-anak Allah. Mereka berkumpul di sana untuk melaporkan tugasnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani, dia disebut setan. Setan? Siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau.
Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia. Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil. Dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima. Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut-menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut. Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan, Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah. Ya, benar. Ayub sedang berada dalam kondisi emosi yang naik turun. Pada saat tertentu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Jadi di akhir percakapan, Ayub menuntut Allah datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan datang dalam bentuk awan badai yang besar. Dan dia tidak memberi jawaban langsung kepada Ayub. Tuhan tidak memberitahu Ayub perihal percakapannya dengan setan. Dia melakukan sesuatu yang amat berbeda. Dia mengajak Ayub mengelilingi bumi. Dia menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia ini. Tuhan menanyai Ayub apa ia mampu menjalankan ataupun memahami dunia hanya untuk sehari saja. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai hal detail yang ada di bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari, namun tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah memahaminya. Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Dia menaruh perhatian terhadap keindahan dan berjalannya alam semesta dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di tempat yang tidak akan pernah kita lihat. Sebagai penutup, Tuhan menunjukkan kepada Ayub 2 ekor binatang dan memuji betapa hebatnya mereka. Ya, mereka sangat berbahaya. Maksud saya, mereka bisa membunuhmu tanpa harus berpikir panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak jahat. Sebenarnya mereka adalah bagian dari dunia baik yang diciptakannya. Lalu, sudah, begitu saja. Cuma itu pembelaan Tuhan. Itu agak aneh. Ya, maksud saya, sebenarnya semua ini tentang apa? Sepertinya begini. Dari sudut pandang Ayub, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun sudut pandang Tuhan jauh lebih luas. Tuhan secara dinamis berinteraksi dengan kompleksitas sealam raya ketika dia membuat keputusan. Inilah yang disebut Tuhan sebagai hikmat. Jadi, permintaan Ayub supaya Tuhan melakukan pembelaan atas dirinya sendiri sebenarnya adalah hal yang konyol. Ayub tidak akan bisa benar-benar memahami kompleksitas semacam ini, bahkan jika dia ingin melakukannya. Lalu, apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah, ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang, bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya, memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk, tetap percaya pada hikmat Tuhan. Dan itulah kitab Ayub dan akhir dari seri kitab hikmat. Kitab-kitab hikmat dalam Alkitab ini sungguh menakjubkan. Masing-masing menawarkan sudut pandang yang unik tentang kehidupan yang baik. Dan kita perlu mendengar semuanya bersama-sama, seiring kita belajar untuk hidup penuh hikmat dan dalam takut akan Tuhan.
Ya. Jadi ada hal yang menarik. Waktu Ayub ngalamin itu semua, memang dia sempat bertanya ke Tuhan kenapa. Dan Tuhan tidak menjawab, tapi di kitab Ayub dikatakan Tuhan menjawab dengan menjelaskan eksistensi dari Tuhan. Siapa dia? Dia jelaskan tentang kenapa dunia bisa ada. Makanya kita tahu ceritanya bahwa Tuhan menggantungkan bumi itu bulat dalam bulatan bumi. Dia ceritakan tentang penciptaan, dia ciptakan tentang alam semesta, dia ceritakan tentang ini dan itu. Dengan kata lain Tuhan lagi ceritakan siapa dirinya. Dan itu menarik. Kenapa? Dan di akhir daripada kitab Ayub, Ayub 42, ini pasal yang terakhir. Akhirnya Ayub bilang apa? Wow, dulu ya hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dulu aku tahu tentang Tuhan itu dari pendeta, dari orang tua, dari orang lain yang ngomong, dari teman yang ngomong, dari ini yang ngajarin, dari situ, dari sini. Mungkin dia bilang gitu. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Tapi sekarang aku ngerti katanya. Bayangin mata memandang berarti betul-betul visual seperti semuanya tahu katanya. Jadi dilihat dari sini saya dapat apa sih tujuan segala macam yang Ayub alami sebetulnya tujuannya cuma satu. Tuhan mau untuk Ayub ngerti. Sampai bisa tahu semuanya. Dan itu sebetulnya ada contoh. Bahwa sebetulnya Ayub itu nggak tahu tentang Tuhan. Tidak mengenal tentang Tuhan. Nah saya mau tes dulu saudara juga coba. Di Ayub 1 itu ada ayat bilang begini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ini dari awal udah dikasih tahu. Ayub tetap hidupnya benar. Nah, ayat ini biasanya sering kita dengar di pemakaman atau di ibadah penghiburan kematian lah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi sekarang saya mau tanya saudara, saudara setuju nggak dengan ini ayat? Apa betul Tuhan yang memberi, kemudian Tuhan yang mengambil? Apa betul? Loh, kalau saudara baca betul-betul ayatnya, bahwa betul Tuhan yang memberi. Kenapa? Ayatnya dengan jelas, karena berkat Tuhan, Ayub dapat semua tadi, harta kekayaan anak-anak semua. Tapi apakah betul Tuhan yang mengambil? Tidak, karena Tuhan cuma bilang kepada setan, dia bilang apa? Sekarang semuanya ada di dalam kendali tanganmu. Terserah. Jadi yang ngambil itu bukan Tuhan. Kenapa? Tuhan gak butuh sesuatu, bukan yang ngambil, dia itu memberi. Dia bukan yang beri kemudian ngambil. Berarti apa? Ayub punya pemahaman yang tidak benar tentang Tuhan. Dan wajar. Kenapa? Ini ada di Ayub 1. Tapi di Ayub 42, di akhir dari kisah Ayub, pemahaman Ayub tentang Tuhan begitu berbeda. Dan sekarang kita juga, kenapa kadang Tuhan kasih masalah dalam hidup kita? Karena terkadang Tuhan pengen untuk mengubah cara pandang kita, untuk kita jadi bisa lebih lagi ngerti siapa Tuhan kita. Jadi ini tentang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, ini sebetulnya salah besar. Tuhan kita bukan Tuhan yang begitu. Dan yang tepuk tangan kalau ini terjadi siapa? Setan yang tepuk tangan. Hore, aku yang ngambil, Tuhan yang disalahin katanya. Karena sebetulnya yang ngambil itu setan. Dan itu sudah jelas sekarang di perjanjian baru. Udah dikatakan oleh Yesus sendiri waktu Yesus datang. Dia bilang apa? Kamu tahu nggak? Pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku tuh datang bukan buat ngambil. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Justru memberi kehidupan. Dan bahkan kehidupan apa yang Yesus berikan, kita perlu tahu. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan datang hanya untuk memberikan kehidupan bagi kita. Dan memberikan di dalam segala kelimpahan. Jadi kalau yang bagian ngambil siapa? Bukan Tuhan yang ambil. Tapi setan yang ngambil. Nah, kalau kita ngerti siapa Tuhan kita, berarti kalau ada sesuatu yang terjadi atas hidup kita yang kurang baik, sebetulnya itu kita lagi dealing sama setan. Kenapa? Kalau kita nggak ngerti, mungkin kita seperti Ayub.
Ya Tuhan yang ngasih, ya Tuhan yang ngambil, ya terserah dialah mau diambil lagi. Padahal setan yang lagi ngambil. Kalau sekarang justru kita bisa apa? Kita bisa rebuke setan. Kalau sekarang kesehatan kita diambil oleh setan, berarti kita sakit, sebetulnya kita bisa hajar tuh setan. Kita bisa dealing with setan justru. Karena kita tahu posisi kita tahu apa yang seharusnya kita punya. Karena Tuhan kasih semuanya dalam segala kelimpahan. Makanya Tuhan itu nggak pernah ngambil. Dia pemberi kok. Bahkan apa? The greatest gift you ever been given. Hadiah terbesar yang diberikan bagi kita. Itu cost the giver everything. Itu harganya bagi si pemberi. Itu adalah segala-galanya. Saudara perlu tahu bahwa hadiah terbesar yang sudah diberikan oleh si pemberi hadiah. Itu hadiah terbesar, itu biayanya atau harganya, itu adalah segala-galanya bagi si pemberi. Apa? Nyawanya. Kalau dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita, apa sih, masa sih dia ngambil sesuatu? Enggak, dan kita perlu tahu dasar pijakan ini. Inilah kebenarannya. Dan semakin besar pengorbanan ketika seseorang itu memberikan sesuatu, berarti semakin besar juga sebetulnya kasihnya. Itulah tandanya. The greater the sacrifice, the greater the love. Semakin besar pengorbanan untuk dia berikan sesuatu, semakin besar berarti kasihnya dia kepada orang yang diberikan. Yang dia berikan itu sesuatunya itu. Dan itulah Tuhan kita. Dia sudah berikan sesuatu yang begitu besar nyawanya. Jadi nggak mungkin hal-hal sedikit dia kasih, dia ambil, dia kasih, dia ambil. Berarti sekarang kita tahu ada setan. Makanya Tuhan mau kita ngerti banyak. Seperti Ayub tuh. Makanya God says, I want you to show love, not over sacrifice. Yang Tuhan mau kita ngerti tentang kasihnya Tuhan. Lebih daripada korban-korban tuh. Dari sacrifice, dari korban bakaran. I want you to know me. Aku mau kamu untuk mengenal aku. More than I want offering. Lebih dari aku mau persembahan kamu. Jadi apa sih yang Tuhan mau untuk hidup kita? Yang Tuhan mau adalah kita mengerti kasihnya. Dan mengenal dia. Lebih daripada pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan. Lebih daripada persembahan-persembahan yang kita lakukan. Yang Tuhan mau adalah kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita mengerti jauh lebih kasihnya itu. Dan itulah sebabnya kitab Ayub selalu bilang why. Itu karena fokus kita, fokus manusia kebanyakan pada sesuatu yang terjadi. Tapi yang Tuhan mau berdasarkan kitab Ayub ini adalah, kitab Ayub itu adalah sebetulnya tentang a who, not a why. Kitab Ayub adalah tentang siapa dia, tentang seseorang. Bukan tentang apa yang terjadi. Makanya Ayub sampai bilang, now I know. Sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu. Makanya ini quotes yang saya buat nih. Makanya life is not about something happen. Hidup itu bukan tentang sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Hidup itu bukan tentang sesuatu yang menimpa atas hidup kita. Fokus kita bukan pada sesuatu apapun. Tapi fokus hidup kita, but life is about someone who makes that happen. Tapi kehidupan itu adalah tentang seseorang yang justru membuat segala sesuatu yang terjadi. Kita tahu otoritas untuk sesuatu terjadi itu ada di tangan Tuhan. Makanya fokus hidup kita kalau begitu bukan pada apa yang sedang terjadi. Kalau memang harus terjadi berarti Tuhan izinkan itu. Kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan terjadi. Tapi fokus kita adalah pada seseorangnya. Yang Tuhan mau itu terjadi supaya kita mengerti seseorang. Kenapa ada itu terjadi. Sama seperti Ayub tadi. Makanya di awal dia nggak ngerti siapa Tuhan. Dia pikir Tuhan itu Tuhan yang ngasih dan Tuhan yang ngambil lagi. Tapi di akhirnya dia bilang apa? Sekarang aku tahu. Aku ngerti deh sekarang. Aku kenal lagi. Makanya kehidupan ini kita belajar dari Ayub. Bahwa kehidupan ini fokusnya adalah pada Yesus, bukan pada sesuatu yang sedang terjadi. Yesus itu adalah seseorang, sesuatu yang sedang terjadi. Masalah kita, persoalan kita itu adalah sesuatu. Jadi fokus kita bukan pada sesuatu.
Gimana solusinya? Gimana ini? Bukan pada itu. Fokuskanlah lebih pada Yesus. When you focus on your problem, it gives you more problems. Seringkali ketika kita fokus pada masalah, itu memberi kita banyak masalah. Tambah lagi masalah. Tapi justru kita berfokus pada Tuhan, justru itulah ada solusi atas kehidupan kita. Smith Wigglesworth, dia pernah bilang, if you seek nothing but the will of God. Kalau kamu mencari bukan apapun juga di dunia ini, tapi hanya cari apa yang Tuhan mau, He will always put you in the right place at the right time. Kamu akan selalu ada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi dari sini jelas kalau kita ngalami sesuatu yang terjadi, kenapa yang gak tepat? Ya mungkin karena memang kita, sesuatunya yang kita cari bukan sesuatu apa yang Tuhan mau. Dan kalau kita tahu semuanya itu ada untuk membentuk kita, kita bisa tetap tenang. Makanya fokus on God's power, not on the size of your problem. Apa yang bisa membuat kita tenang hari ini? Fokus kita adalah pada God's power. Siapa sih Tuhan? Tadi kita lihat dari cerita Ayub. Ketika Ayub punya masalah dan dia sampai bilang, aduh kenapa Tuhan lahirin saya? Lebih baik saya nggak pernah lahir. Kenapa sih Tuhan? Kenapa begini? Tuhan tidak jawab masalah Ayub. Yang Tuhan jawab adalah siapa dia. Tuhan perkenalkan kepada Ayub His power. Kamu tahu nggak, aku yang ciptain semua alam semesta. Aku yang ciptain semua binatang-binatang yang besar. Aku ciptain itu dasar samudra raya yang begitu luas. Aku ciptain gini. Dan ketika Ayub ngerti siapa Tuhan yang dia sembah, dia cuma bilang apa? Sekarang aku ngerti deh. Dan itulah kunci daripada kitab Ayub. Yang Tuhan mau di tengah semua masalah ini. Ketika kita fokus pada Tuhan kita yang besar, bukan pada masalah yang besar, tapi kita berfokus pada Tuhan, bahwa Tuhan kita luar biasa. Siapa Tuhan kita? My Savior, He can move the mountain. Tuhan kita itu sanggup pindahin gunung, katanya. Bahkan iman percaya kita ke Tuhan yang sekecil, sebesar biji sesawi aja bisa pindahin gunung. Itulah Tuhan kita. Dia yang ngatur semua alam semesta. Itulah isi kitab Ayub. Ketika kita ngerti, kita bisa tenang di hadapan Tuhan. Di tengah semua masalah mungkin yang kita hadapi. Tapi ada satu yang menarik, satu gambar. Kalau iman sebesar biji sesawi bisa mindahin gunung, iman kecil dapat memindahkan gunung. Tetapi iman yang besar sanggup melihat keindahannya. Wow. Waktu saya dapat gambar ini, saya sempat lama merenung dan saya liatin ini. Iman kecil bisa mindahin. Berarti orang yang punya imannya kecil selalu yang dia pengen adalah, Tuhan, pindahin ini gunung Tuhan. Tuhan tolong, ini masalah saya Tuhan. Ini gimana ini, masalah itu, masalah ini. Aduh begitu besar buat saya. Tolonglah Tuhan, pindahin. Orang yang masih begitu berarti imannya kecil. Tapi Tuhan memang baik. Iman sekecil itu pun bisa mindahin gunung tuh. Tapi ini kalimat luar biasa. Tapi kalau kita punya iman besar, iman adalah percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya kita kepada Tuhan besar, alias kita mengenal siapa Tuhan kita yang punya otoritas atas seluruh alam semesta dan jagat raya. Ketika ada masalah, ketika lihat gunung yang besar, justru kita bisa lihat keindahannya. Coba lihat nih gambar gunung ini. Begitu ada masalah, wow, keren ya. Itulah iman yang besar. Wow, saya lihat ini, wow, keren. Itulah Ayub. Di tengah masalah dia yang begitu besar, akhirnya dia bisa melihat Tuhannya yang begitu besar. Dan di tengah itu semua dia cuma lihat keindahan daripada semua yang dialaminya. Dia nggak ribut tentang ini dan itu. Gak. Dikatakan di situ bahkan dia tidak berdosa sedikit pun. Di tengah itu semua. Ketika kita punya iman yang besar, percaya kita besar ke Tuhan, justru di tengah semua masalah kita bisa tetap tenang. Dan justru kita bisa melihat keindahan di setiap masalah yang terjadi. Kenapa? Karena semakin besar masalah, ketika masalah itu selesai, berarti semakin besar mujizat yang kita terima. Makanya God may not get out of a situation. Kadang Tuhan itu izinkan situasi sekali lagi terjadi dalam hidup kita. But He gives us the strength to get through it.
Tapi yang dia kasih kekuatan buat kita untuk kita melewati semua masalah itu. Itulah Tuhan kita. Tenang, your storms are temporary. Semua masalah, semua badai, semua pencobaan, semua kesusahan dalam hidup kita itu sementara. Tapi satu yang perlu kita tahu. But the blessing of God lasts forever. Tetapi berkat Tuhan atas hidup kita itu tetap untuk selama-lamanya. Alkitab berkata, bad day. But God will give you a good days. Bad day itu cuma satu hari sementara. Tapi hari-hari kita di dalam Tuhan akan dipenuhi oleh good days. Hari-hari yang luar biasa. Berkat Tuhan buat kita ada selalu karena kita anaknya. Masalah akan datang. Tapi itu sementara. Percayalah, berkat Tuhan selalu ada. Dan yang Tuhan mau adalah kita ngerti. Dan sekarang saya mau tunjukin ayat-ayatnya di mana Ayub sekarang punya pemahaman yang jadi luar biasa tuh. Kalau tadi di awalnya dia pemahamannya apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil katanya. Ya udahlah, Tuhan mau ambil lagi, soklah. Tapi di akhirnya kan dia bilang apa? Sekarang aku ngerti Tuhan. Dan di tengah-tengah itu banyak sekali ayat-ayat yang luar biasa. Ini contohnya Ayub 11 ayat 18 bilang apa? Dia sampai bilang apa? You will be secure. Kamu akan bisa tenang. Kenapa? Because there is hope. Is present tense. Karena akan selalu ada harapan. Wow. You will look about you. Kamu akan lihat tentang kamu. Tentang apa yang sedang kamu akan alami. Yang sedang kamu alami, hadapi. Tapi apa katanya? And take your rest in safety. Tapi kamu akan bisa tetap tenang. Di tengah semuanya itu. Wow. You will lie down. Kamu akan bisa tetap tidur. With no one to make you afraid. Dengan tidak ada seorang pun juga yang bisa bikin takut kamu. Wow, hebatnya Ayub. Kok sampai bisa gitu ya? Karena Tuhan tunjukin eksistensi siapa dirinya. Sampai Ayub kenal. Dan ketika Ayub betul-betul kenal, dia bisa tulis ayat-ayat yang luar biasa di kitab Ayub nih. Beda dengan Ayub 1 tadi. Ini Ayub 11 lagi. Dia bisa cerita siapa Tuhan tuh katanya. Dia awesome God. Tuhan yang luar biasa. Dia bilang apa? Can you find out the deep thing of God? Kamu bisa lihat gak? Betapa dalamnya Tuhan. Can you find out the limit of the Almighty? Kamu bisa lihat gak? Batasannya dari yang Maha Kuasa itu. Dengan kata lain, Ayub lagi mau bilang apa? Kamu gak ngerti sih. Siapa Tuhanmu? Tuhan kita itu no limit. It is higher than heaven. Wow. Tuhan kita itu lebih tinggi daripada langit, daripada surga katanya. Apa sih yang kamu bisa lakuin katanya. Dia bahkan deeper than the grave, than the Sheol dibilang. What can you know? Apa yang kamu tahu? Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam daripada kuburan katanya. Lebih dalam daripada neraka, dibilang gitu. Its measure is longer than the earth and broader than the sea. Wow. Ayub punya pemahaman tentang Tuhan yang luar biasa. Ukurannya Tuhan itu apa? Jauh lebih panjang daripada dunia ini katanya. Dan bahkan jauh lebih luas daripada semua air, semua lautan. Itulah Tuhan. Satu lagi di Ayub 19 dibilang apa? Ayub bilang apa? I know that my Redeemer lives katanya. Wow, saya baca ini saya betul-betul kagum. Kenapa? Ayub itu gak kenal Yesus loh. Yesus belum lahir. Tapi dia bisa tulis ayat yang luar biasa. Aku tahu penebusku hidup. I know my Redeemer lives. Sekarang Yesus saya balik tanya ke kita semua. Saudara tahu gak bahwa juru selamat kita hidup? Kalau kita tahu juru selamat kita hidup, ketika saudara butuh keselamatan, kita punya Tuhan yang hidup. Dan ayatnya bilang apa lagi? And that in the end,
He will stand on the earth. Dia bicara tentang akhir zaman. Dan nanti bahkan di akhir dunia katanya. Dia yang akan datang lagi berdiri atas dunia ini. And though this body, Ayub bisa bilang ini. Dan meskipun sekarang tubuhku ini katanya has been destroyed. Yet in my flesh I will see God. Wow. Meskipun sekarang di dalam tubuh ini mungkin aku akan hancur. Tapi di dalam tubuh, flesh katanya. Nanti akan ada dapat tubuh kemuliaan. Itu body, itu tubuh jasmani. Flesh itu tubuh tapi yang dia bilang udah dirubah. Dalam bahasa aslinya bilang gitu. Itu aku akan bisa lihat Tuhan. Dan terus dia bilang apa? I myself will see him with my own eyes. Itulah pengharapan kita. Makanya Ayub selalu bilang apa? Di tengah semua masalah kita, pengharapan kita selalu ada. Kenapa? Aku sendiri akan lihat dia dengan mataku. I and not another. Saya sendiri, bukan yang lain, katanya. And how my heart yearns with me. Dan bagaimana hatiku itu rindu untuk melihat itu semua. Wow. Dia bicara tentang akhir zaman. Dia bicara tentang Yesus. Tentang kedatangannya, tentang penebusan. Tentang bahwa meskipun dia mati, tapi dia pasti percaya dia akan tetap lihat Tuhan. Wow. Luar biasa. Ketika Tuhan nyatakan siapa pribadinya kepada Ayub, dia bisa ngerti semuanya itu. Dan gak ada lagi pertanyaan tuh. Bahkan dia nulis ayat-ayat yang luar biasa. Dan apa akhirnya? Akhirnya, akhir yang bahagia. Kita tahu sama-sama Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan setia. Betul. Di tengah setelah Ayub diizinkan oleh Tuhan untuk setan mencobai, menguji. Dan ketika dia bisa tetap setia, Tuhan adalah Tuhan yang tahu memberi reward. Tuhan kasih reward kepada Ayub di akhir hidupnya. Dibaca di bawah ini. Akhirnya Ayub memperoleh 2 kali lipat dari apa yang dimilikinya dahulu. Sebagai tambahan, putri-putrinya adalah yang tercantik di seantero dunia. Wow. Bahkan dapat melihat anak cucu bahkan cicitnya. Dan ia hidup berapa tahun? 140 tahun lagi. Setelah masalah itu dipulihkan, Ayub menikmati harta, menikmati keluarga, menikmati berkat Tuhan 140 tahun. Tuhan tahu untuk Ayub bisa nikmati. Dia kasih 140 tahun umur panjang. Sebelum Ayub meninggal. Dan semua apa yang awalnya, pada akhirnya itu semua apa? Tuhan ganti 2 kali lipat. Kecuali anaknya 10, Tuhan ganti 10. Tapi bedanya dikatakan itu paling cantik anaknya itu di seantero dunia. Tapi istrinya gak dibilang diganti. Berarti istrinya punya anak 20 tuh akhirnya. Dan itu juga mujizat. Kenapa? Kalau pada awalnya anaknya Ayub itu udah pada besar semua yang akhirnya mati. Karena apa? Mereka lagi bikin pesta. Berarti anak-anaknya Ayub udah pada punya keluarga. Dan semuanya mati. Tapi kemudian berarti kan udah tua. Tapi kok istrinya bisa punya anak lagi 10 tuh. Itu juga mujizat. Wow. Jadi kitab Ayub ini kata kuncinya apa? Ini penutup. Adalah now I know. Sekarang aku tahu. Saya harap ini yang saudara bisa bilang. Lord, now I know. Tuhan, sekarang aku tahu. Sekarang aku ngerti. Jadi semua masalah, semua apapun yang terjadi itu tujuannya ini. Bisa gak kita sampai bilang, now I know. Sekarang aku tahu. Dan satu ayat terakhir, ayat pamungkas dari kitab Ayub. Ini di pasal terakhir juga. Ini ayat yang paling saya suka. Beberapa teman saya mereka tahu, kadang kalau ulang tahun saya selalu kasih ayat ke orang itu ini. Dari sejak saya SMA. Ayub 42 ayat 2. Apa? I know. Sekarang aku tahu, kata Ayub. I know that you can do all things. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan bisa lakukan segala hal.
Dan itu aja cukup buat Ayub. Kitab Ayub ditutup dengan ini. Dia tahu semua bahwa Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu. Kalau saudara hari ini bisa ngerti tentang ini, saudara bisa katakan juga tentang ini. Sekarang aku tahu Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu. Nggak ada lagi deg-degan dalam hidup saudara. Nggak ada lagi stres. Kita tahu kok siapa Tuhan kita. Dia sanggup lakukan all things. Sanggup lakukan segala sesuatu. And that no purpose of yours can be thwarted. Dan tidak ada rencanamu yang bisa digagalkan. 2 kali khotbah saya sebelum ini itu tentang living in the purpose. Bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Dan karena Tuhan yang hidup dalam kita, tujuan hidup kita bukan tujuan kita. Berarti ada tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya kenapa kita ngalami ini dan itu, karena Tuhan punya tujuan untuk ngarahin kita pada apa yang menjadi tujuannya. Dan ini kita tahu Tuhan sanggup. Dan kita lihat, ternyata pemahaman Ayub ini disempurnakan di dalam perjanjian baru oleh Paulus. Ayatnya ternyata mirip. Roma 8 ayat 28. Kalau dibilang sini, aku tahu. Di sini juga dibilang, we know. Sekarang kita tahu. That you can do all things. Di kitab Roma dibilang apa? That God causes all things to work together for good to those who love God. Sama. Bahwa Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu bagi kita yang mengasihinya. Dan sama bawahnya juga. To those who are called according to His purpose. Karena Tuhan punya rencana. Dan tidak ada rencananya yang bisa gagal atas hidup kita. Kalau saudara ngerti ini, saya percaya hidup saudara akan mulai tenang. Gak ada rencana Tuhan bisa gagal dalam hidup kita. Ini bahasa Indonesianya. Aku tahu. Yuk kita katakan sama-sama. Aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup. Dan tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidupku. Amin. Sekali lagi kita baca, kita deklarasikan ayat ini. Yuk. Aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang bisa gagal dalam hidupku. Amin. Sampai dibilang amin sama Ayub. Inilah ayat kunci dan ayat pamungkasnya. Jadi kesimpulan. Tadi kan diperkuat lagi oleh Paulus dari Roma 8. Makanya dibilang oleh Paulus. Hidup ini sebenarnya tentang apa sih? Paulus bilang di Filipi 3 ayat 10 dia bilang. Yang ku kehendaki, kata Paulus. Ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang aku mau, yang aku mau di hidup ini, cuma apa? To know Christ and the power of His resurrection. Kalau Paulus aja ini yang, menurut Paulus ini yang perlu, saya harap ini juga yang kita kejar. Di bahasa sehari-hari, Alkitab bahasa sehari-hari, bahkan lebih dalam lagi, lebih tajam lagi, Paulus bilang gini. Satu-satunya yang saya inginkan. Kalau satu-satunya berarti nggak ada dua. Yang saya ingin bukan uang, bukan harta, bukan popularitas, kata Paulus. Satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus. Itu aja. Dan itu juga yang saya berdoa buat saudara. Dan saya juga berdoa buat saya. Semakin kita kenal Kristus, semakin masalah tuh gak ada apa-apanya. Karena kita tahu siapa Tuhan kita. Jadi yang perlu kita kejar itu apa? Saudara sudah kenal Kristus belum? Seberapa saudara kenal Kristus? Dan bukan cuma itu. Dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Dan mengalami kuasa kebangkitannya. Jadi Christianity itu sebetulnya apa sih? Makanya Christianity is not a religion. Kita jadi orang Kristen itu bukan sekedar beragama. Kekristenan itu bukan sekedar agama. Oh ya, agama Kristen.
Tapi kekristenan is a relationship with God through Christ. Kekristenan itu adalah hubungan dengan Tuhan melalui Kristus. Semakin kita kenal Kristus, semakin kita tahu siapa Tuhan. Dan sekarang makanya saudara perlu tahu siapa Kristus. Kalau kita ngerti, wow. Efesus 3 ayat 20 bilang, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan kita tuh siapa? Powernya tuh apa? Dia itu sanggup, able to do. Dia sanggup lakukan exceedingly, abundantly, above all. Melebihi, mengatasi, melimpah, mengatasi semuanya dari apa yang kita bisa pikir. Dan kita bisa minta, dan kita bisa doa. Seperti kuasa, power that works in us. Kuasanya bekerja dalam kita. Makanya ada rahasia besar. Nanti ini yang saya akan bahas lebih lanjut. Rahasianya sebetulnya itu adalah Kristus. Tadi kan mengenal Tuhan melalui Kristus yang ada dalam kita. Bukan kita yang ada di tengah semua masalah. Jadi fokus kita bukan pada masalah, tapi fokus kita pada Kristus yang punya tujuan atas hidup kita. Karena kita sedang menjalani kehidupan, yaitu tujuan Kristus. Jadi apapun yang sedang kita alami, itu adalah tujuan hidup daripada Kristus. Fokusnya kalau gitu pada Kristusnya, bukan pada apa yang dialaminya. Dan ketika kita bisa fokus itu, tadi Paulus sekali lagi bilang, I want to know Christ and the power of His resurrection. Yang aku mau hidup ini cuma satu, kenal Kristus. Ada di mana Kristus? Yang ada di dalamku. Hidupku bukan aku lagi, tapi kan Kristus yang hidup di dalamku. Dan semakin mengenal Kristus yang ada di dalamku, dan mengalami kuasa kebangkitannya. Nah, dan kuasa kebangkitan ini di Roma 8 ayat 11 dibilang apa? The same power. Kuasa kebangkitan yang sama yang sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, now dwells in you. Sekarang ini tinggal di dalam kita. Ini kalau saudara tambah ngerti ini. Ini nanti saya bahas lebih dalam lagi. Jadi tujuan hidup kita sebetulnya adalah mengenal Kristus. Jadi sebetulnya setiap khotbah yang perlu kita dengar adalah khotbah yang membawa kita untuk mengenal siapa sih Kristus itu sesungguhnya. Bukan khotbah untuk kita lakukan ini, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Bukan khotbah yang cuma sekedar kita dengar atau informasi atau keadaan zaman atau apa. Tapi sebetulnya perlu itu adalah apa sih? Siapa sih Kristus tuh? Dan kuasanya seberapa dahsyat? Karena kuasanya the same power itu yang membangkitkan Kristus itu ada tinggal di dalam kita saat ini, hari ini. Amin. Jadi the only way to see life clearly is to focus on Christ. Penutup, kalau saudara hari ini ada di tengah masalah, persoalan, kesusahan mungkin. Satu-satunya cara untuk saudara bisa melihat hidup saudara lebih jelas. Kenapa kita ngalami ini, kenapa kita ngalami itu, kenapa begini, kenapa begitu. Itu adalah arahkan fokus kita pada Kristus. Siapa dia dan seperti apa kuasanya. Sama seperti Ayub. Di tengah masalah yang jauh lebih besar daripada kita. Betul. Ayub kehilangan semua harta. Dia kehilangan semua keluarga. Semua anaknya mati. Kita mungkin gak ngalami seberat Ayub. Dan yang Tuhan kasih caranya adalah dia kasih tahu siapa sih itu Tuhan. Dia jelaskan tentang pembentukan jagat raya. Alam semesta. Ada apa aja di laut ini dan itu. Sampai Ayub, wow. Dulu dari kata orang aku kenal Tuhan. Sekarang mataku sendiri melihat. Sekarang aku tahu siapa Tuhan itu. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencananya yang gagal. Itu di Ayub 42 di pasal terakhir. Itulah kuncinya. Dia betul-betul ngerti sekarang siapa Tuhan. Akhirnya apa? Semua masalahnya itu clear buat dia. Gak ada masalah. Karena saya tahu siapa saya.
orang benar di hadapan Tuhan yang berkuasa luar biasa. Dan betul, Tuhan pulihkan kehidupan Ayub 2 kali lipat. Hari ini sekali lagi, the only way to see life clearly, satu-satunya cara untuk kita bisa lihat kehidupan kita dengan benar, itu adalah dengan memfokuskan mata kita pada Kristus. He and His power that is at work within us. Dan kuasanya yang bekerja katanya di dalam kita. Kuasa yang luar biasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan yang luar biasa itu mau turun jadi manusia. Dan menebus semua dosa kami. Dan membuat kami menjadi orang benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Engkau mau tinggal di dalam kami juga. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Dan kuasa yang begitu luar biasa juga bekerja di dalam kami Tuhan. Biar kami bisa mengerti pengenalan akan Kristus lebih daripada apapun juga di dunia ini. Lebih daripada harta, lebih daripada kekayaan, lebih daripada kedudukan, lebih daripada nama baik, lebih daripada apapun. Buat kami bisa mengenal Engkau dan mengerti betapa berkuasanya Engkau dalam hidup kami. Dan kami sadar betapa luar biasanya tujuan-Mu, your purpose in our life. Tujuan hidup-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu ada tujuan yang sudah Engkau rancangkan jauh sebelum kami dilahirkan. Dan biarkan kami bisa tenang Tuhan, menghadapi semua itu Tuhan. Dan kami tahu satu kali, tidak ada tujuan hidup-Mu, tidak ada rencana-Mu yang bisa gagal atas hidup kami. Itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Aku memberkati semua yang melihat Tuhan, semua yang nonton ini Tuhan, semua yang mendengar firman ini Tuhan. Buat mereka juga bisa menang mengatasi semua apa yang mereka sedang hadapi Tuhan. Buat mereka bisa lebih lagi mengenal siapa Kristus dengan benar. Dan kuasa kebangkitan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.